Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang Ananda semuanya. Siang, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua, silakan pimpin doanya. Mari kita berdoa sesuai kamar yang pimpinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda, tolong diperiksa samping sebelah kiri, kanan, dan terutama di bawah di dalam lacinya, karena kebanyakan ibu lihat siswa itu menyimpan sampah di dalam laci. Ada membongkar dalam Saya nggak ada, Bu. Meja saya bersih, Bu. Meja saya juga nggak ada. Meja saya kotor, Bu. Bersih kan? Guys, bukan sampah, Bu. Bersihkan. Ya, Jess. Baiklah, sebelumnya ibu mengambil absen Ananda terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hidayatul Husna, Bu. Ada yang tahu kabarnya? Tidak ada kabar, Bu. Berarti apa ya? Marius, Bu. Ada lagi? Nggak ada, Bu. Elida habis, Bu. Iya, Bu. Elida tadi sakit yang biru. Tadi Elida menelpon, dia katanya pulang kampung. Pulang kampung ini kayak pulang kampung, Bu. Formulnya kayak Nah, baiklah, bisa fokus? bisa, Bu. Nah, Guys, tolong rapikan kursi di belakangnya, guys. Biar saya saja, guys. Ibu. Iya, dia jalur. Tapi kata Pak. Udah tanya. Udah? Udah, Bu. Baiklah, silahkan duduk di kursinya masing-masing. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, sebelum ibu masuk materi, Ananda ada melihat gambar, ada dua gambar di depan. Ada, Bu. Ini gambar ini garam kalau bahasanya di rumah. Tapi kalau di dalam kimia bahasanya Natrium klorida. Ya, Ya sama. ya. Namanya natrium klorida. Baiklah, siapa yang bisa membuat struktur Lewis dari HCl dan NaCl di depan? Kepada Maesa dan Niken dipersilakan. Ini di situ. Ibu. Apa yang dibilangin Ibu itu harus diikuti. Iya, yang tadi saya lihat, Bu. Nggak boleh dilawan. Hapus pakai. Hapus semuanya, Bu. Guys, nggak boleh kayak gitu sampai Bu, guys. Dia jangan ngomong kali. Tuh, baru. Buat jangan tertawa, Nanda. Guys, bahagia mana, Bu? Kenapa, guys? Ya sudah dapat dulu, Bu. Arisannya benang, Bu. Banyak utang dia itu. Ini nggak bicara aja, Bu.
Ananda. Guys, satu namanya bu, Satu-satunya aja bu. satu-satunya buat dulu guys. Lucu makanya tahu. Ini cuma aduh. Baiklah, terima kasih Maisa dan Niken. Nah, di antara dua ini, mana yang termasuk dalam ikatan ion dan mana yang termasuk dalam ikatan kovalen? Ada yang tahu? Ikatan ion kita SNL bu, ikatan kovalen. Nah, bu. Ya bu. Baik. Itu yang Na itu apa tuh? Natrium. Na itu gimana? Natrium. Sama aja kayaknya bu, ion sama kovalen bu. Maksudnya Kan sama aja. Mana beda? Apa bedanya itu? Iya bu. Kan hasil rumah. Oh, bedanya. Bedanya mau unsurnya direct di unsur yang dikatakan tuh. Nah, Oh, gitu. jangan kerja di Terus dulu. nilai bu, terus nilai instannya bu. Kok masih sampel aja ya? baiklah, sekarang kita itu hanya pemanasan untuk pengingat Ananda tentang materi minggu lalu. Bisa dengarkan Ibu? Bisa. Baiklah. Bisa kita mulai? Bisa. Adapun IPK atau indikator pencapaian kompetensi pada materi kita hari ini yaitu menganalisis perbandingan senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menganalisis perbandingan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi ini. Selanjutnya kita nanti akan berdiskusi duduk berkelompok sesuai dengan perkelompok kita minggu lalu. Nah, ada yang tahu Tipe. Ada yang tidur bu. siapa yang tidur? Bu, Revina lalu tidur. Ref ini sakit? Cabut dulu kan bu. Kadang dia tadi kadang bu jam 3. Mohon maaf sebelumnya ini merupakan senyawa ion karena ada kesalahan Kami paham. pengetikan. Nah, seperti yang kita ketahui senyawa ion ini terbentuk karena adanya ikatan ion. Nah, ikatan ion ini kan merupakan serah terima elektron. Bu, yang main Seperti HP bu. bisa fokus Ananda? Bisa bu. Baiklah, kita lanjutkan ya. Kan ikatan ion ini terjadi karena adanya serah terima elektron. Sehingga membentuk ion positif dan ion negatif, contohnya tadi NaCl. Di mana Na melepas satu elektron dan Cl menerima satu elektron. Baiklah, sebelum kita lanjut materi selanjutnya, Ibu ada LKPD. Silakan siswa duduk berkelompok dengan kelompok masing-masing seperti minggu lalu. Baik bu. Baik bu. Pinya ada di main HP bu, nanti mending bu. Bu, ada yang nggak mau sekelompok sama Nadisman bu? Oh lah. Iya bu, yang mau sekelompok sama Nadisman bu. Silakan kerjakan LKPD-nya. Tidak ada yang bersuara. Baik bu. Oke bu. Siapa nama kamu? Kami 3 saja. Itu banyak kali dalam. Elsa, silakan ketemu Elsa. Risman aja bu. Risman aja bu. Kenapa ini?
Terus deh, disebutkan pengertiannya sekretaris ini itu jawab Ditulis tadi. kita lihat tukang sekretaris. Kalian adalah senyawa yang terbentuk dari adanya ion-ion yang bebas. Oh iya iya kalian iya. Makanya saya nggak masuk kelompok aku dari semangat. Ibu, mereka ribut di belakang Bu. Kelompok 3 Bu. Kami berdiskusi ya kelompok 3. Tak usah tadi dengar kemarin suara kalian. Silakan kerjakan entar. Bu, boleh bertanya Bu? Iya. Tunggu sebentar ya. Ini ada diskusi yang terakhir. Bu, boleh cari di Google Bu. Boleh. Ibu Eni. Silakan tapi tidak membuka sosial media seperti Facebook, IG dan WhatsApp-nya. Itu berarti warna. Duri tabungan. Umum tadi pertanyaan Atau didirikan. bersifat keras tapi rapuh. Menurut yang kimia. Ada keraguan? Sejauh ini belum Bu. Kenapa, Des? Pengertian itu sedikit contoh dari sinema Ini kata Dionnya nggak usah dia. Aku komen. Berminyak. Sudah selesai. Sudah Bu. Ya Bu, sampai semuanya Bu. Kami jawab nomor 1. Semuanya Bu. Mengapa garam mineral tidak dapat Iya ya. Ya Bu, sudah Bu. Kuat terkait kuat segala mulai dari proses rapuh kalau pesan-pesan atau dasar. Yang negatif. Senyawa ion bersifat keras karena ion-ion positif dan negatif terkait kuat segala arah. Sudah siap, Des? Belum Bu, belum pergi Bu. Kelompok 1 udah siap?
Turisme ketawa-ketawa dia. Yang punya mas pacarnya dia Kenapa, Man? yang bucin loh. Walah. Apa? Ibu nggak percaya sama Anda saya dekat mereka buat saya nggak pacaran mereka pacaran saya tarik Di dalam kelas tidak boleh. Berbicara Risma. tapi senyawa kepala gaya tarik antar molekul sedangkan pada senyawa ini gaya antar molekul Baiklah, ada siap Nanda? Siap, Sudah, Bu. Kelompok 2. Siap, Bu. Baiklah, sekarang kita bahas pertanyaan nomor 1. Dua ada tiga. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Kelompok 3, Bu. dua bu Satu. Baiklah, silakan pada kelompok 3. Ibu tuh masuk kelas 2 baca dulu. Baik, pengertian senyawa kovalen dan senyawa ion. Itu nomor 1 kan? Nah, kalau senyawa ion itu Bu merupakan senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan ion. Nah, kalau senyawa kovalen itu karena adanya ikatan kovalen. Yang dimana yang di ikatan ion itu terjadi akibat adanya serang terima elektron sehingga membentuk yang positif dan negatif. Sedangkan di kovalen itu karena adanya pemakaian bersama elektron. Dan contoh-contohnya itu kalau contoh senyawa ion itu ada NaCl, ada HCl, ada NaCl2, ada Cl2, ada Al2O2 dan mungkin ada contoh lain. Itu yang kami dapat, Bu. Kemudian kalau senyawa kovalen ada HCl, ada KCl, ada NaCl2, ada Cl2, ada Al2, ada O2 dan ada juga contoh yang lain. Tapi hanya itu yang kami dapat, Bu. Mungkin sekian, Bu. Baiklah, ada perbedaan dari jawaban kelompok 3. Sama Bu. Selanjutnya masuk pada soal nomor 2. Siapa yang bisa menjawab? Islamiyah. Silakan Aslamiyah. itu mengapa secara NaCl dan pada fasa pada dalam fasa pada tidak dapat mengatakan arus listrik sedangkan dalam fasa cair dapat mengatakan arus listrik karena pada fasa padat tidak ada ionnya yang bergerak bebas sedangkan pada fasa sehingga dia tidak bisa mengatakan listrik maka pada fasa cair dia itu dapat mengatakan arus listrik karena ada ion-ion yang bisa bergerak tapi tidak terlalu bebas. Baik, ada perbedaan dari jawaban kelompok 2. Sama Bu. Sama, Bu. Selanjutnya soal terakhir nomor 3. Siapa yang biasa menjawab? Kelompok 1 bisa? Sabu. Silakan jawab perwakilan. Baik, Bu. Untuk soal nomor 3, mengapa senyawa ion bersifat keras tetapi ion bersifat keras tetapi rapuh? Karena lapisan-lapisan yang dapat bergeser jika dikarenakan adanya gaya luar dan gaya luar. Ion-ion sejenis dapat berada satu dari atas yang lainnya sehingga timbul tolak-menolak yang sangat kuat yang menyebabkan terjadinya pemisahan. Ada tambahan untuk jawaban kelompok 1? Tidak Bu. Baiklah, sedikit kita bahas ya. Di mana Narisman tadi menyebutkan senyawa ion terjadi karena adanya ikatan kovalen, ikatan ion. Di mana ikatan ion ini yaitu terjadi adanya serah terima elektron. Sehingga terbentuk ion positif dan ion negatif. Nah, contohnya NaCl. Selanjutnya senyawa kovalen. Senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan kovalen. Nah, contohnya tadi HCl. Nah, senyawa ion ini bersifat keras atau rapuh karena adanya gaya elektrostatik. Karena bersifat keras karena adanya gaya elektrostatik, sedangkan kalau rapuh karena lapisan-lapisan itu bergeser jika dikenakan oleh gaya luar.
Nah, berikut adalah perbedaan dari senyawa ion dan senyawa kovalen. Di mana titik didih dari senyawa ion itu yaitu tinggi, melebihi dari 900 derajat Celcius, sedangkan senyawa kovalen rendah dari 200 derajat Celcius. Nah, ini bisa Ananda baca ya. Iya, Bu. Apa tadi satuannya, Bu? Celsius ya, Bu? Derajat Celcius. Ya. Baiklah Ananda, nah, Ibu ada satu pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab nanti akan Ibu kasih nilai plus. Karena semalam sudah Ibu sediakan tapi lupa membawa. Dengarkan ya. Ya, Bu. Mana soalnya, Bu? Dengarkan, akan bacakan soalnya. Dari perbedaan ini dapat kita ketahui titik didih dari senyawa ion lebih tinggi daripada titik didih senyawa kovalen. Ada yang tahu mengapa titik didih senyawa ion tersebut lebih tinggi daripada titik didih senyawa kovalen? Silakan pada kelompok 2. Karena ikatan antara Berdiri, silakan berdiri asalnya. izin menjawab Bu, karena ada ikatan antara senyawa ion itu jauh lebih kuat daripada senyawa kovalen. Bisa diulangi sekali lagi asalnya. Karena ikatan antara senyawa ion itu jauh lebih kuat daripada antara senyawa kovalen Bu. Baik, ada jawaban lain? Sama boleh tambah tapi Silakan. terima kasih Bu. Seperti yang dikatakan asalnya tadi Bu, pada senyawa ionik itu gaya antar molekulnya sangat kuat Bu, sedangkan pada senyawa kovalen itu gaya molekulnya lemah. Padahal keduanya itu memiliki ikatan yang kuat. Oleh sebab itu pada senyawa ionik diperlukan energi yang lebih tinggi untuk mengalahkan gaya tersebut. Akibatnya senyawa ionik memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih dan titik leleh senyawa kovalen. Baik, Ken, terima kasih telah melengkapi pertanyaan jawaban dari asalnya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan siapa yang bisa menyimpulkan dari perbandingan senyawa ion dan senyawa kovalen? Ada yang bisa? Silakan Intan. Kesimpulannya. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan Arisman. Baik. Kesimpulan dari materi kita hari ini yang kami pelajari hari ini, Bu, yaitu di mana ada senyawa ion dan senyawa kovalen. Yang dimana senyawa ion itu terbentuk karena adanya ikatan ion, yang dimana ikatan ion itu adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif. Kemudian pada kovalen yaitu senyawa yang pemakaian bersama elektron yang dimana senyawa kovalen itu merupakan larut dalam perlawanan polar dan tidak dapat mengantarkan arus listrik. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Nerisman. Baiklah Ananda, untuk tugas minggu besok silakan kerjakan di buku Sudarmo halaman 122 sampai 123. Baiklah, besok kita akan masuk pada materi baru, yaitu materi larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, sebelum Ibu menutup, bagaimana perasaan Ananda setelah mempelajari perbandingan dari senyawa ion dan senyawa kovalen ini melalui proses pembelajaran yang Ibu berikan? Seru. Lebih mudah dipahami. Sudah dipahami, Bu. Adakah kekurangannya? Mungkin Ibu bisa memberikan contoh senyawa ion senyawa kovalen, jadi kami lebih bisa membedakan secara
Baiklah, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya atas kekurangan Ibu selama mengajar. Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.